Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya dengan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi MK, di mana ya MK ini ya diminta ya larang ya diminta MK ini diminta ya larang keluarga presiden dan wakil presiden untuk jadi capres cawapres ya. Mungkin ingin mengetahui seberapa besar sih ya konflik kepentingan itu yang ada di dalam di dalam pemilihan umum itu. Kita sudah merasakan begitu kan ya, bagaimana keluarga-keluarga yang kemudian dianggap bahwa ya semacam ada konflik-konflik ya kepentingan begitu, dan pada akhirnya putusan 90 di situ begitu sampai hari ini menggema. Ini salah satunya ya, MK ini diminta larang keluarga presiden dan wakil presiden untuk jadi capres cawapres. Ya awalnya biasanya kan main-main dulu ya ke istana begitu kan ya. Tiba-tiba jadi calon wakil presiden. Misalnya begitu kan, misalnya. Kita kan tidak tahu begitu. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi 90 itu sekarang ini sudah terjadi begitu kan ya, sudah terjadi, dan pada akhirnya orang-orang akan melihat bahwa putusan itu sebenarnya begitu kan ya. Sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dulu kan masih main-main ke istana, santai-santai begitu kan. Lama-kelamaan menjadi wakil presiden. ini istana wapres ini sekarang ini lagi bergetar begitu ya. Sekarang ini gantian untuk mempermainkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya karena kenapa? Karena kita tahu dulu begitu kan ya, dulu ada hubungan keluarga ya dengan pemohon. Ketua MK diminta mundur dari persidangan ya batas usia capres. Kita tahulah dulu kan melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Anwar Osman di situ begitu kan, itu kan masih ada kedekatan dengan keluarga Jokowi begitu. Ya ini yang dibahas dulu begitu kan, yang dikritik dulu begitu. Nah, warga bernama Raden Noh dan Dian Amalia mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diminta ya MK melarang keluarga ya sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Misalnya Presiden Prabowo Subianto kan punya anak ya. Nah, jadi kalau mau calonkan diri inilah yang digugat begitu. Ya misalnya ya seperti Jokowi dulu begitu kan ya. Dia kan punya anak Gibran. Tiba-tiba ya ada yang mencalonkan Gibran untuk maju sebagai wakil presiden. Nah, inilah yang kemudian digugat. Makanya saya kira ini bagus gugatannya, biar tidak ada konflik kepentingan begitu. Biar tidak ada konflik yang kemudian cawi-cawi sana sini begitu kan. Pada akhirnya menggunakan kekuasaannya. Coba kita lihat saja, Anwar Osman kan sudah kena sanksi begitu kan dari MK di situ begitu. Ini kan menandakan kalau kena sanksi berarti ada kekeliruan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 90 itu. Nah, senada dengan apa yang kemudian disampaikan oleh X ya, ketua MK ya, sebut putusan 90 soal batas usia capres-capres sebagai kekhilafannya ya. Ya seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Arif Hidayat ini begitu kan, menilai bahwa putusan 90 ini soal batas usia capres-cawapres sebagai kekhilafan. Ya putusan itu sempat menjadi kontroversi ya karena membuat peluang Gibran maju ya meski belum berumur 40 tahun. Arif menyebutkan pengalaman ini jadi pelajaran bagi MK sekaligus dibahas ya di tingkat internasional. Tapi publik banyak mengatakan wah sudah terlambat Pak, sudah terlambat. Ya MK sekarang ini kan kita lihat saja begitu kan bahwa dengan putusan 90 itu ya dicap sebagai produk konstitusi lahir dari konstitusi haram dan sebagainya. Dan pada akhirnya ya kembali ke yang tadi begitu. Saya kira ini langkah yang bagus kalau ini ada gugatan begitu kan dari salah satu orang begitu kan soal keluarganya untuk mencalonkan diri begitu kan. Ya, ini banyak ya.
Salah satu yang kemudian menjadi alasan pemohon di situ adalah mengatakan bahwa dirinya sebagai yang pemilih yang berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas. Jika ada keluarga dari presiden atau wapres yang menjabat yang mencalonkan diri, ya menurut pemohon, ya, dan itu bakal menempatkan diri, ya, permohonan sebagai pendukung praktik nepotisme dan sebagainya. Indikasi. Artinya Gibran punya Kaisang, Gibran menjadi presiden, tiba-tiba nanti Kaisang mencalonkan diri. Nah, ini yang kemudian digugat. Seperti Prabowo punya anak, main ke istana, lalu kemudian anaknya mencalon presiden, lalu kemudian Prabowo ikut cawe-cawe. Dan inilah yang kemudian yang akan digugat seumpama begitu kan, ya. Jadi saya kira inilah kayak bagus begitu kan. Karena di era Jokowi pasti walaupun tidak cawe-cawe, netral sana sini, tidak mungkin. Yang namanya anak pasti dibantu. Seperti saya akan membantu PSI, ya, mati-matian, ya, akan membantu PSI turun ke bawah, ke kecamatan untuk menangkan PSI. Itu anaknya saja. Kaisang menjadi ketua umum saja sudah dibela seperti itu, apalagi menjadi wakil presiden. Ikan itu logikanya, bos. Inilah yang digugat. Saya kira ini tepat sekali kalau mau gugat begitu kan, ya. Jadi dia di permohonan itu mengatakan bahwa pasal yang ada saat ini memungkinkan kehadiran, ya, kontestan pilpres yang merupakan kerabat anggota keluarga dari presiden yang sedang menjabat atau berkuasa. Hal itu menurutnya pemohon merupakan praktek nepotisme. Takut begitu kan, ya. Jadi saya kira ini langkah yang bagus begitu. Dua advokat ini, ya, yang menggugat undang-undang pemilu ini meminta MK larang keluarga presiden dan wakil presiden ikut pilpres. Ya, semoga saja menemukan titik temu. Jadi ini banyak kekecewaan terhadap putusan 90 itu tadi begitu kan, ya. Terutama ex-ketua Mahkamah Konstitusi MK Arief Hidayat menilai bahwa putusan nomor 90 begitu soal batas calon presiden dan wakil presiden, ya, sebagai kekhilafan. Artinya apa? Bisa saja ada kekeliruan begitu dalam dirinya untuk memutuskan. Ya, karena di Mahkamah Konstitusi ada 5 hakim MK begitu kan, ya. Mungkin 3-nya yang sepakat, 2-nya yang tidak sepakat dan sebagainya. Ya, saya kira bukan kekhilafan lagi begitu kan, ya. Mulanya begitu kan, ya, Arief ini ex KPK ini begitu kan menceritakan bahwa putusan nomor 90 itu tidak hanya menjadi pembahasan yang tingkat nasional tapi juga, ya, kalangan hakim internasional. Bayangkan ada cawe-cawe sana sini. Kan orang kan pasti memandang seperti itu begitu. Ngeri-ngeri sedap, bos. Karena ada Anwar Osman di dalamnya misalnya begitu kan, ya. Ini kan pasti kena di situ begitu. Jadi hal-hal yang kemudian di situ, ya, disuruh mundur padahal begitu kan. Mundur Anwar Osman. Nah, seandainya Anwar Osman ini mundur, ya, saya kira begitu kan ini lebih tepat begitu dulu begitu kan. Kalau ada perselisihan seperti itu begitu. Nah, disuruh mundur nggak mundur, ya, karena ada hubungan keluarga dengan pemohon. Itulah di negara kita begitu. Ada yang mengatakan, MK Mahkamah Keluarga, mundur aja, ya. Sekarang kamu mundur gimana begitu? Terlambat. Sangat disayangkan begitu kan. Padahal ini sudah diputuskan oleh MK itu sudah dinyatakan bersalah begitu kan, ya. Tapi kita lihat saja kena sanksinya juga begitu. Nah, bahkan ya netizen ya ajukan gugatan ke MK minta larang keluarga presiden dan wakil presiden, ya, untuk jadi capres cawapresnya, biar tidak ada kepentingan lagi begitu karena keluarganya si A lalu kemudian dibantu, ya, ikut cawe-cawe menggunakan kekuasaannya. Ini kan ngeri pada akhirnya, bos, ya. Jadi itulah Indonesia begitu kan. Jadi saya kira Mahkamah Konstitusi ini sebagai pertimbangan secara hukum begitu, maka kemudian, ya, ini seorang keluarga yang kemudian ingin berminat jadi presiden dan wakil presiden, ya seharusnya dibatasi soal itu begitu. Saya setuju dengan itu begitu. Tapi apakah ini akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak? Itu kan menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu. Kalau ditolak ya gimana begitu. Nggak akan disahkan, ya, batas usianya. Tapi calon yang sudah punya pengalaman di birokrasi boleh ikut nyapres dan wapres meskipun usianya belum 40. Gitu ya, Pak. Ya sama aja begitu. Sama aja di situ begitu. Karena ini yang terjadi begitu kan, ya.
siapa yang akan melawan dengan kepentingan keluarganya sendiri? Kan orang pasti berpikir seperti itu. Saya kira sekarang ini ya dipertontonkan kepada publik begitu bahwa produk konstitusi yang dianggap haram itu ya sampai kapanpun ini tetap akan dibaca begitu kan oleh masyarakat. Karena kenapa? Karena ya dianggap bahwa karena ada si paman, karena putusan Mahkamah Konstitusi 90 di situ dianggap melahirkan konstitusi anak haram dan sebagainya. Jadi tetap ini dibicarakan begitu kan ya. Belum batas usianya saja ya sudah dicalonkan seperti itu begitu. Yang menjadi korban PDP. PDIP justru dihianati begitu kan. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau yang namanya kepentingan itu ya pasti ada lah begitu. Namanya keluarga kok. Siapa? Coba lihat di instansi begitu di pemerintahan ya. Coba cek begitu kan. Berapa keluarga yang terafiliasi kepada keluarga dan tidak begitu. Ya, mulai dari tingkat A, B, C dan sebagainya begitu, ya. Ada beberapa hari kemarin begitu kan. Karena si bapaknya di situ menjadi anggota DPR, lalu kemudian menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, penggantinya tidak lain dan tidak bukan yaitu kabarnya anaknya. Ini kan pada akhirnya kan itulah Indonesia begitu. Coba cek di instansi manapun begitu kan ya. Seberapa besar sih ya pengaruh terafiliasi keluarga, ponaan, adik, kakak, ya, ayah, ibu dan sebagainya begitu kan. Seberapa besar yang ada di instansi itu begitu. Pada akhirnya institusi kekeluargaan ya itu disebutkan oleh netizen. Ya, orang yang tidak punya jaringan kuat ya tidak bisa masuk di situ. Misalnya begitu. Ini bagian contoh bagi kita begitu. Artinya, ayolah kita sadari bersama begitu kan ya bahwa hal-hal seperti itu ya harus ada undang-undangnya. saya setuju begitu dengan pendapat ini, dengan gugatan ini begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.